adik-adik, berjumpa kembali di minggu pagi ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita yang dipimpin pujian oleh teman-teman kita, mari kita berdoa. Kita mulai dengan doa yang kakak pimpin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik dan maha kasih, kami bersyukur Bapa di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga kami Tuhan boleh beribadah melalui online video ini. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang dibawakan oleh adik-adik kami boleh Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan Yesus, semua cerita firman Tuhan biarlah itu membangkitkan semangat adik-adik kami Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang boleh berprestasi dan senantiasa melakukan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua. Apa kabar kalian semua? Baik. Ya, saya rasa kalian baik semua ya. Masih ingat dengan saya? Apa ada yang lupa? Saya Zirena, saya Asya. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Mari saudara-saudaraku kita menyanyikan Mendaki-daki Gunung yang Tinggi. Mari semuanya yang di rumah kita ikut bernyanyi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka, di suka kau ada, duka, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, nah kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kau ada, kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria
mendengarkan, setelah kita mendengar tadi Jelena dan Asia dengan daki-daki, kita akan mendengarkan siapa lagi? Andrew tadi, dan teman-teman Andrew, Milka, Deborah, Stefani udah bisa nyanyi. Nah sekarang kita mau dengar Gevi, suaranya cakep, mantap, calon WL. Dan setelah itu kita akan mendengarkan Fiona dan Sergi untuk dengarkan firman Tuhan. Ikuti, naikkan pujian untuk Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku
kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan setelah kita tadi boleh memuji-muji Tuhan ya. Sudah puas, sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu yang sudah bersekutu pada pagi hari ini bersama teman-teman kami di rumah masing-masing. Tuhanlah yang sudah tolong kami dan memberkati kami. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kalian dalam tangan kasih Tuhan. Jadikanlah anak-anak Tuhan dimanapun berada menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu ditaburkan dan berbuah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Siapa yang pernah menanam pohon, menanam kembang di depan rumah atau di halaman belakang atau di pos RW atau pos RT atau di sekolah? Adik-adik pernah melihat akar pohon? Oke, kalau akar pohonnya berkembang menyebar ke dalam tanah, maka pohonnya itu akan menyerap banyak gizi, sari-sari makanan yang dapat membuat pohon itu bertumbuh dan berkembang lalu berbuah. Buahnya kita makan, enak? Iya. Nah, tapi kalau ada dikatakan pohon, kalau akarnya tidak ada, maka pohonnya kering, kerontang, lalu akan tumbang, tidak ada buahnya. Atau ada nggak pohon yang nggak ada daunnya, tapi ada buahnya? Mungkin ada, tapi jenisnya tidak banyak ada untuk kita kenal bahwa pohon itu menghasilkan daun dulu, berdaun dulu, baru berbuah. Ya, ada kaktus di padang gurun, daunnya nggak banyak, hanya seperti tulang-tulang saja atau cabang-cabang. Tapi cabang itu sudah merangkum sebagai atau juga sebagai daunnya, karena di sana kekeringan. Tetapi kita, kalau adik-adik pernah menanam pohon, maka ada akarnya, dan akarnya itu akan membuat pohonnya bisa bertumbuh dan menjadi kokoh, nggak gampang patah. Nah, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini yang terambil dari Mazmur 92 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama karena firman Tuhan itu dituliskan di samping saya di sini. Ayo kita baca bersama-sama Mazmur 92 ayat 14 sampai dengan 15. 1, 2, ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Satu lagi ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ada yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahu nggak bahwa bait Tuhan itu dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Di bait Tuhan maksudnya adalah mengenal kasih Tuhan, berada di dalam mana? Dalam iman kepada Kristus. Nah, ketika adik-adik ke sekolah, adik-adik mulai dari rumah, yang Petra 1, Petra 2, 3, dan 4. Ketika mulai dari rumah diberikan pengajaran oleh ayah bunda ya, papa mama. Bangun tidur mengucap syukur dulu. Mau tidur berdoa dulu.
Terus mau makan berdoa nggak? Mau pergi sekolah? Pulang dari sekolah ucap syukur? Udah tiba di rumah? Nah, kalau adik-adik dapat duit, ucap syukur nggak? Atau langsung pergi jajan? Langsung pergi jajan atau gimana? Itu dia. Nah, dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, adik-adik yang terus diajari oleh firman Tuhan, diajarin oleh orang tuanya kebenaran firman Tuhan, dan adik-adiknya mau melakukannya. Karena apa? Emang dasar kita orang percaya yang mengasihi Kristus, yang dikasihi Kristus, harus bertumbuh di dalam firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita, memberikan kita iman yang bertumbuh mengasihi Tuhan. Ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan. Artinya bertunas di pelataran, artinya bertunas mengasihi sesama. Kita bertunas ketika ada orang yang kesusahan, kita bisa mendoakannya. Ketika ada orang membutuhkan pertolongan, kita bisa memberikan pertolongan. Kita bisa membujuk orang yang teman-teman kita yang sedang kesusahan, yang menangis, atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke? Nah, itulah dikatakan bertunas di pelataran Allah kita. Allah kita, Yesus Kristus, menginginkan adik-adik Petra 1 sampai Petra 4 untuk melakukan firman Tuhan. Tadi orang tua, papa, mama mengajarin kita, kalau ada temannya kesusahan ditolong dong. Kalau ada temannya nggak punya serutan pensil, diserutin dong, kasih pinjem dong. Kalau ada temannya menangis karena kehilangan sesuatu, bantuin dong nyarinya. Jangan malah ditertawain, jangan malah dibully, jangan malah diejek. Ketika temannya kaos kakinya melorot satu karena kegedean atau salah kiri dan kanan enggak seragam kaos kakinya, lalu ditertawain. Kita harus bantu dia, jangan ditertawain, ya. Nah, membuat kita menjadi adik-adik menjadi bertunas. Bertunas itu di pelataran Allah, atau ketika Tuhan mengizinkan adik-adik mengalami sesuatu, maka adik-adik bisa menolong orang lain, berbuat atau menjadi berkat. Nah, dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nanti kalau adik-adik udah bertumbuh, terus belajar firman Tuhan, ikut ke gereja, bersekutu, nanti di masa sekarang belum bisa ke gereja ya. Nanti tunggu masanya, pasti akan bisa ke gereja bersama-sama. Kita pasti akan bisa pergi dengan orang-orang yang kita kasihi, pergi ke gereja, dan kita akan bertumbuh dan berbuah di sana. Nah, apa yang kita sampaikan? Apa yang menjadi kedahsyatan adalah dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi kalau sekarang udah belajar tentang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, nah setelah tua pun, setelah besar, kawin, punya keluarga, maka kamu pun akan tetap berbuah. Berbuah dengan cara apa? Tadi, bagi bangsa dan negara, berkarya, bagi pasangan atau suami atau istrinya, atau bagi anak-anaknya nantinya. Kamu kan nanti akan besar, menikah, punya anak ya. Nanti kamu juga akan mengajarkannya kepada anak-anakmu. Itu adalah salah satu buah yang menjadi hasilnya di masa tuamu. Di masa tuamu pun
bahwa kamu tidak akan menjadi orang yang melakukan kejahatan, yang akan melakukan, tidak menjadi orang yang orang-orang yang bersalah, tapi menjadi berkat. Dikatakan mereka yang ditanam pada masa tuanya pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Gemuk dalam artian bahwa di masa tuanya orang-orang yang taat kepada firman, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak akan menjadi peminta-minta. Tuhan bertanggung jawab bagi setiap orang yang taat dan patuh. Menjadi, dikatakan, berbuah menjadi gemuk dan segar. Segar apa? Pikirannya, ide-idenya, perkataannya dinantikan semua orang. Kehadirannya atau dimanapun dia berada menjadi suatu yang dinanti-nantikan. Ketika orang menanti-nantikan kedatangan kita, begitu kita datang, lalu menjadi suasana menjadi sangat riuh, enak, mantap. Itu dia bang ya, itu ya kakak ya, itu ya adik-adik yang terkasih ya. Nah, untuk itu tetap bahwa berakar, akarnya firman Tuhan itu, kita berada di dalam firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka akar itu akan menyerap. Nanti adik-adik akan mengetahui satu persatu tentang firman Tuhan, satu persatu tentang rahasia-rahasia firman Tuhan. Maka itu akan membawamu menjadi orang yang penuh dengan hikmat, yang mempunyai kebijaksanaan, yang mempunyai perkataan-perkataan yang menggembirakan, perkataan-perkataan yang membuat orang lain tertawa, sehat, membuat tingkah laku kita ditunggu-tunggu sama orang. Kalau kita sudah berakar, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita yang mempunyai Tuhan, yang adalah gunung batu kita, dikatakan tidak ada kecurangan kepadanya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang perkasa, Bapa yang datang dalam bentuk manusia dan kemudian naik ke surga setelah bangkit ya, 40 hari setelah bangkit dia naik ke surga. Lalu ada pada kita Roh Kudus, ada pada kakak, guru-guru sekolah minggu Roh Kudus, pada papa mama Roh Kudus, juga pada adik-adik yang juga saat ini ada di dalam hatinya Roh Kudus, di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pada Tuhan kita, pada Roh Kudus yang ada pada kita itu, pada Yesus Kristus itu tidak ada kecurangan. Tidak ada yang membuat orang lain untuk menjadi celaka. Tetapi yang adalah tujuannya untuk membawa orang kepada hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang kekasih, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan ini menjadi sebuah tujuan, menjadi sebuah kerinduan papa mama, anak-anaknya yang dikasihinya, anak-anaknya yang terus dibinanya, yang terus diberitahukan firman Tuhan itu melekat, bertumbuh, menghasilkan tadi buah, yaitu perbuatan, ucapan, prestasi. Juga kepada mama papanya dia hormat gerak, bukan hanya hormat gerak gini, tapi ketika misalnya disuruh mamanya papanya dia menyahut, dia mengerjakannya, tugasnya beres, tugasnya hebat, tidak membuat kecurangan, tidak membuat teman-temannya menangis, itu adalah berbuah. Nah, berakar karena Kristus ada di dalam ajaran Kristus, ada di dalam pikirannya, ada di dalam hatinya, senantiasa diucapkan, ya, senantiasa diucapkan. Nah, itu yang membuat kita berbuah, itu yang membuat adik-adik menjadi berbuah
dan sampai tuanya pun dikatakan akan tetap menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan Tuhan yang besar. Jadi kita segar, kuat, hebat, diberkati. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk berantem, bukan untuk bermain-main terus, tapi untuk menceritakan Tuhan yang kita sembah itu hebat, dahsyat. Tetap adik-adik, ingat firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan yang diajarin oleh mama, papa, atau guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui kakak sekolah minggu. Kami merindukan anak-anak ini di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, agar hati mereka senantiasa tertuju kepada Tuhan. Mereka adalah tunas-tunas gereja, tunas-tunas bangsa, menjadi pemimpin di masa depan. Tuhan menolong mereka bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Kami merindukan ya Tuhan, agar hidup mereka senantiasa mengasihi Tuhan. Mereka rindu untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajaran yang diberikan oleh orang tuanya, papa, mama, atau abang, atau gurunya, mereka mau mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam pelajaran atau pembelajaran jarak jauh yang saat ini dialami oleh adik-adik kami dari rumah, Tuhan menolong mereka agar mereka dapat mempergunakan kesempatan ini untuk mereka boleh mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita mereka yang Tuhan akan pakai di kemudian hari untuk melakukan pelayanan, melayani Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih kesehatan mereka, jauhkan mereka Tuhan dari serangan pandemi atau dengan corona ini ya Tuhan. Tapi supaya mereka boleh sehat, segar, kuat bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan kebutuhan mereka, fasilitas HP, laptop, atau sinyal, atau data yang mereka butuhkan, bahkan kebutuhan mereka, pekerjaan orang tua mereka, bahkan kesehatan seluruh keluarga. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami berdoa untuk semua teman-teman anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong. Jika ada yang sakit, kami berdoa memohon kemurahan-Mu. Jika ada yang saat ini sedang melakukan tugas-tugas yang lain sehingga tidak dapat beribadah, Tuhan tolong agar boleh mengikutinya di waktu yang berbeda. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan tolong agar kakak-kakak kami ini Tuhan semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, dan pekerjaannya. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan daripada John Joshua Winner yang terus bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kemurahan-Mu. Tuhan menolong dia di usianya yang saat ini masih 2 bulan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Urap. Kami percaya Tuhan menolong, memulihkan orang tua dari kakak kami Regina ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Hansiro juga, agar Tuhan pulihkan keadaannya dan tidak lagi terserang penyakit kulit. Dan jika ada yang lain-lain Tuhan yang merindukan suasana yang berbeda, Tuhan tolong. Ingin rekreasi agar pandemi ini segera berakhir. Virus atau vaksin yang saat ini sedang diuji agar dapat berhasil, dan di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 seluruh penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Terpuji namamu. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh ya, kami mau bersyukur, berterima kasih kepada pengisi acara pada pagi hari ini, yaitu Jilena dan Asia berserta papinya. Kami bersyukur untuk Andrew, Milka, Deborah, Stefani, dan maminya. Kami bersyukur untuk Fiona dan Sergi, dan juga Gevi yang menjadi berkat papanya mamanya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa di minggu depan ada lagi teman-teman kami untuk kami boleh berganti bersaksi memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Bapa, kasih anugerah yang melimpah dari Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai ketemu, tetap semangat, sehat, dan berprestasi. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Tuhan Yesus berkati.